Inspirasi Damandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. Ih, cakep lagi. Rewel nih Jeffrey nih. Daripada gue ngeleweng-leweng nanti lu ambil, lu rekam kalau gue ngeleweng-leweng. Ini kan gue soleha banget kayaknya ya, tuh. Mending gak usah pakai lighting. Gue tuh kayaknya tuh pemegang kunci surga gitu. Tapi mau muntah. Maafkan ya Lopi. Kemarin sama Kak Seta soalnya begitu Mbak. Oh gitu ya? Tiba-tiba dia ngeleweng-leweng. Lagi ngetes kan, malah baru pertama. Terus habis itu ya kan aku kan orangnya kan pendiam gitu. Jadi kalau ada sesuatu tuh aku ya nggak bisa nggak ekspresiin karena aku pendiam, pemalu. Tiba-tiba dia ngeleweng-ngeleweng gitu Mbak. Dan Kak Seta bengong. Gak apa-apa, kalau udah diingetin di awal aku jadi tahu kok. Kalau ngeleweng-leweng gak akan bengong, janji. Itu tanamannya lucu amat. Awas Mbak, singkirin Mbak. Tidak gak disiram. Oke, Jackdut Mania, saatnya kita masuk di Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Jackdut Mania, iri emang sifat yang alami di dalam diri manusia dan tanpa kita sadari, perasaan negatif ini masih aja terselip di dalam hati. Walaupun sebenarnya kita nih nggak maksud buat memendam rasa iri, tapi perasaan ini bisa muncul begitu saja dan kapan saja. Kalau kamu sering merasa seperti ini, mungkin Jackdut Mania harus mempertimbangkan jangan-jangan obsesi kita ini akan keberhasilan orang lain adalah bentuk lain dari masalah mental. Sebenarnya, apakah sikap iri ini normal dan apa penyebabnya dan bagaimana mengatasi sifat iri dengan kesuksesan orang lain termasuk tetangga. Untuk menjelaskan hal ini, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih lewat telepon bersama Mbak Natalia Palupi atau Mbak Upi ya, MPSI, psikolog dari Humanika Consulting. Karena hari ini kita mau ngomongin mengenai iri. Aku sih nggak iri, tapi tetanggaku gitu yang iri gitu sama aku, Mbak Upi. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Upi. Assalamualaikum Mbak Stella. Asik banget deh pagi-pagi bisa ngobrol sama Mbak Stella yang ceria. Alhamdulillah ketemu Mbak Upi yang cantik banget. Ini udah pada dinanti-nantikan nih karena kan udah ngeliat flyernya katanya, ih psikolognya cantik hari ini gitu kan. Ya iyalah kalau Kaseta kan nggak cantik. Nggak mungkin dong. Semoga bukan zong. Semoga bukan zong. Oke, Mbak Upi kita langsung nih ngomongin. Sebenarnya apa sih sifat iri itu? Oke, baiklah. Suka ya, asik banget nih materi kita hari ini gitu loh, tentang bagaimana si iri itu gitu loh. Lalu kenapa sih dikaitkan dengan tetangga gitu? Pasti seru gitu ya. Apalagi sekarang tuh ketika kita tinggal di tempat yang berdekatan gitu loh, mau nggak mau gitu ya, kita harus terpapar lah dengan apa-apa yang dilakukan oleh tetangga gitu. Kecuali kalau kita tinggalnya sekian puluh atau sekian puluh meter lah dari tetangga gitu loh, kita bisa masuk rumah gitu dan nggak melihat apa-apa. Nah, yang seru itu adalah ketika kita mulai berdekatan, kemudian mau nggak mau kita berinteraksi, kemudian secara tidak sengaja maupun disengaja itu muncullah rasa-rasa yang kurang seger gitu ya, ketika kita kemudian melihat tetangga itu bergerak gitu ya, bergerak ke arah mana gitu ya. Nah, itulah muncullah rasa-rasa iri. Sebetulnya iri itu apa sih gitu? Seru juga nih untuk dibahas hari ini gitu. Iri itu kan sebetulnya munculnya itu dari keinginan diri sendiri sebetulnya gitu, bahwa kalau di dalam psikologi itu ada teori perbandingan sosial ya. Perbandingan sosial itu kan keinginan untuk mengevaluasi diri sendiri sebetulnya. Kalau aku ingin mengevaluasi dengan keberadaan aku sekarang nih gitu, dibanding orang lain itu paling enak gitu. Karena kalau kita mengevaluasi paling enak ada pembandingnya. Betul. Nah, muncullah siapa yang paling tepat untuk dibandingkan ya. Yang paling dekat ya mungkin saudara, yang paling dekat saudara atau keluarga, anggota keluarga yang lain yang sekiranya mirip-mirip lah sama kita gitu umurnya dan lain sebagainya.
Lalu ke sana lagi siapa ya? Tetangga sebagai bagian dari kehidupan sosial gitu. Pernah nggak Mbak Stella ngelihat gitu ya? Kayaknya Mbak Stella kemarin baru beli deh mobil putih misalnya. Terus tiba-tiba tetangga beli juga nih mobil beda merek gitu. Nanti tetangga yang itu beli juga nih mobil putih. Nanti tetangga beli lagi mobil putih gitu. Kenapa bisa barengan sih gitu. Aneh banget ya. Dia iri sama gue gitu kan. Jangan dia iri atau sama gue gitu. Atau kemarin baru beli nih motor Mega Pro gitu ya. Wah, besoknya ada lagi nih teman kerja yang beli juga nih motor Mega Pro. Tiba-tiba kayak habis kena itu apa namanya arisan gitu. Semua punya motor Mega Pro gitu. Seru juga nih gitu. Lalu apa gitu? Gimana? Jadi maksudnya iri ini karena timbul rasa pembanding kita dengan orang lain munculnya. Sebetulnya seperti itu, tabiat manusia itu adalah ingin membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu tabiat manusiawi sekali gitu. Kenapa? Karena itu bagian dari evaluasi dirinya. Paling enak untuk melihat dari mana capaian dirinya itu sudah benar atau belum, itu ya memang dari evaluasi dirinya. Dan bisa dibandingkan dengan ukurannya dengan orang lain. Lalu kenapa? Lalu dengan siapa gitu ya? Dengan siapa kita bisa gitu? Membanding-bandingkan diri. Nomor satu, kita membandingkan diri kita ya dengan orang yang sama gitu ya, dengan orang yang sama. Kita melihat dia mungkin dulu waktu kecil nih sama-sama diasuh bareng gitu. Teman main lah. Mungkin saja saudara sekandung atau mungkin juga dengan tetangga. Banyak nih tetangga-tetangga yang dari kecil jadi teman main. Banyak kan? Misalnya dari kecil kita sekampung bareng nih gitu misalnya. Ya udah dari kecil diasuh bareng, kemudian kenapa dia gedenya begini gua begini ya? Aneh juga gitu ya. Atau satu komplek nih, kita rumah tipenya sama nih gitu ya. Tiba-tiba sekian tahun kemudian kenapa dia bisa ningkatin rumah gua? Enggak ya gitu. Kenapa tiba-tiba dia bisa ini rumahnya bagus saya? Enggak, kenapa dan lain sebagainya. Yang kedua tetangga, yang pertama tadi saudara sekandung, terus habis itu apa? Ya, bisa. Terus orang yang sama atau sedikit lebih baik dari kita, misalnya teman kerja lah gitu. Kelihatannya kita masuknya bareng, tapi kenapa dia kok gitu dan lain sebagainya nih, kenapa dia lebih desain bos, kenapa dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan atribut, usianya sama-sama dari etnis tertentu, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda, sama-sama perantau dari sini dari situ gitu. Sama-sama jenis kelaminnya, sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki gitu. Lalu kenapa dia bisa jadi lebih tinggi dari saya gitu. Kemudian ada membanding-bandingkan diri dengan orang yang mengabsahkan diri kadang-kadang dia membandingkan diri dengan orang yang sedikit lebih baik dari dia. Nah itu kan kecenderungan juga ya. Tapi sebenarnya bukannya kalau kita lagi, maksudnya gini, ketika kita lagi melihat diri kita sendiri, membandingkan diri, ini merupakan motivasi ya supaya kita lebih baik lagi, bukan jadi iri ya. Kapan nih bisa sebetulnya? Nah, itulah sebetulnya. Jadi kita mau lihat dulu nih tujuan kita membanding-bandingkan itu apa gitu. Tujuan kita membanding-bandingkan itu kan tergantung bagaimana motifnya. Motif kita membandingkan diri. Nomor satu, makanya menjadi nggak salah kan, Mbak Stella? Menjadi nggak salah ya. Jadi kita frame berpikirnya ini nggak salah dulu nih, nggak salah dulu ya. Menjadi tidak salah apabila satu, kita melakukannya itu untuk evaluasi. Untuk kita mempertanyakan diri kita, apakah kita sudah baik atau kita masih dalam tanda kutip masih perlu banyak lagi perbaikan dan lain sebagainya. Itu untuk evaluasi kita. Tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan diri. Kira-kira bagian mana sih dari saya yang masih belum bisa ditingkatkan? Kenapa umurnya sama tapi dia bisa begini saya belum? Kenapa umurnya sama? Kenapa sekolahnya sama gitu, tapi dia bisa begini saya belum dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya kalau kita mau menanggapi secara sehat, kan itu bagian dari ladang. Iya, untuk mengembangkan diri juga gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari sikap yang melihat kesuksesan orang lain. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Yang ketiga adalah untuk membantu kita menetapkan konsep diri kita. Wah, alhamdulillah nih gitu. Dalam kapasitas begini aku nggak gitu-gitu amat lah dibanding dengan teman-teman dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Upaya membandingkan itu secara psikologis sebetulnya dasarnya itu. Nah, lalu kemudian
Baru kemudian muncul lagi mana yang sehat, mana yang enggak. Oh, oke. Nah, nanti nih kita ngobrol lebih jauh lagi nih, Mbak Upi nih ya. Kita pengen tahu kapan kita mesti waspada bahwa ini kayaknya udah jatuhnya iri nih. Ya, Mbak Upi ya. Ayo kita ngobrol ayo. Mbak, dengar nggak? Kedengeran banget. Tuh, kedengaran tuh. Kan laptop lu bikin echo nih. Udah nih. Itu iya tadi. Oh iya, laptop kantor ya, benar-benar. Laptop. Ya, tapi depan lu mau. Emosi ya, emosi jiwa emang. Udah. Coba dadah lagi. Dadah. Tuh, udah Dile. Lagi? Dadah. Tuh, Dile. Iya. Ya, lu pakai handsfree. Terus gue harus bilang wow gitu. Padahal gue Gak suka. hari ini menanti juga. Menanti Mbak Upi ya? Masya Allah. Saban hari ngeliat dulu. Bosan ya ngeliat dulu. Mendingan liat Iis kan. Yes, balik lagi di Ngopi Sehat bersama Mbak Upi dari Humanika Consulting ya. Dan kita masih ngomongin mengenai ERE, Eerie. Eerie ya. Kita masih ngomongin iri nih sama Mbak Upi. Mbak Upi, ini nih tadi kan kita udah ngomongin nih sebenarnya ini kan merupakan salah satu ketika kita tuh lagi ya bisa dibilang introspeksi juga ya, akhirnya membandingkan dengan suatu pembanding kita. Nah, kapan ini perlu, kalau tadi Mbak Pri sudah menjelaskan gitu kan, dengan siapa sebaiknya kita membandingkan diri kita, tapi kapan kita perlu waspada bahwa ini sudah menjurus ke arah iri? Oke. Kapan kita bisa mengarahkan ini ke apa? Artinya memang ini udah nggak sehat nih buat kita, gitu ya. Kalau iri itu udah nggak sehat. Kita lihat dulu nih, kalau kita membandingkan diri, itu sebetulnya bukan hanya bicara tentang bagaimana kita memandang kesuksesan orang kan. Kalau kita membandingkan diri itu kan ada ke atas, ada ke bawah nih, Mbak Stella. Nah, oke. Jadi kata orang begini, kita kalau biar nggak iri itu kita harus rajin-rajin nih membandingkan diri kita ke bawah gitu. Nanti dulu gitu. Ternyata itu juga tidak selamanya positif loh gitu. Tidak selamanya positif. Tidak selamanya positif membandingkan diri kita ke bawah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam teori psikologi itu ada dua pembandingan. Namanya upward sama downward gitu ya, ke atas dan ke bawah gitu. Nah, apakah ini ada yang positif dan ada yang negatif? Nanti dulu gitu. Ayo kita bahas dulu masing-masing gitu ya. Pembandingan itu kan sebetulnya ada dua. Kalau kita mau membandingkan diri yang berkaitan dengan apakah ini sehat atau tidak. Yang pertama membandingkan diri dengan orang lain, kedua membandingkan diri dengan diri sendiri dulu. Saya ini dari awal sampai dengan titik ini tuh gimana sih gitu? Ada perbaikan enggak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kembali lagi. Iya dong gitu. Harus dong kita fair dong gitu. Kita harus membandingkan nggak hanya keluar dulu, lihat ke dalam dulu. Kalau dulu sih saya masih begini, alhamdulillah ya sekarang saya sudah begini gitu. Atau badanku dulu tak begini. Aku berubah di berat badan, Bopi. Tapi kan kita kurang ngerasain semua, Mbak. Iya. Saya jadi kelingking, pernah ngerasain jadi jempol badannya. Iya kan, sekarang aku kayaknya makan juga sama aja sih sebenarnya, cuman baru nyium bau sate aja aku udah naik 2 kilo, baru nyium belum makan. Kita napas aja jadi lemak ya. Nah itu dia Mbak Upi, baru napas jadi lemak kan. Oke, tapi ini kan kalau ini kan physically ya, tapi yang kita lihat nih adalah perubahan yang entah itu pola pikir ataupun sikap ya, Upi ya. Dibahasakan sebagai mentalitas seseorang seperti itu. Ketika misalnya gini deh, bagaimana sih kita mengubah apakah ini menjadi sehat atau tidak gitu ya. Kalau kita membandingkan diri misalnya, itu tergantung pada bagaimana mentalitas, atau dengan kata lain mentalitas pembandingan itu adalah upaya. Bagaimana kita berupaya untuk mengarahkan kecenderungan manusia untuk membandingkan diri itu. Kalau misalnya kita mengarahkan ke atas misalnya. Orang yang lebih baik dari kita seperti itu. Apakah positifnya? Apakah negatifnya? Kalau negatifnya apa? Kalau membandingkan ke atas itu kayaknya kita jadi
iri Minder. gitu ya, minder dan lain sebagainya. Hmm. Karena itu tidak disertai dengan upaya. Nah, tidak disertai dengan upaya. Jadi kita cuma ngelihat-ngelihat aja gitu, ngelihat-ngelihat aja lalu kita minder dan lain sebagainya gitu. Harusnya Tapi jadi cambuk ya, Mbak Upi. Nah, untuk orang-orang tertentu yang memaknai rasa iri itu secara positif, itu jadi cambuk. Kenapa sih gitu? Sekolahnya sama, umurnya sama, kemudian tempat kerjanya juga bareng, kita juga memulai bekerja bareng, memulai bareng dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa pada pencapaian ini, kenapa saya tidak? Gitu. Nah, itu kan sebetulnya bisa saja menjadi evaluasi yang jadi cambuk kita gitu loh. Jadi kita pahami prosesnya gitu. Ih, keren banget ya dia pada akhirnya dia bisa punya ini, punya itu gitu. Kita lihat, oh ya ternyata dia bekerja lebih keras dari saya. Ternyata ketika saya tidur dia kerja gitu, ketika dan lain sebagainya. Nah itu kan menjadi positif kan, menjadi cambuk untuk kita gitu loh, bahwa mungkin memang kitanya yang perlu berusaha lebih keras seperti itu. Tapi kalau memang secara tidak sehatnya kita menjadi minder, kita menjadi apa ya? Kita menjadi minder, kemudian kita jadi rendah diri lah gitu ya, dengan apa-apa yang kita punya. Kita menjadi kurang bersyukur dong, mungkin saja. Iya betul. Kita gitu dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita melihat ke bawah gitu. Kan kata orang begini, kalau misalnya kalau membandingkan itu jangan ke atas terus, harus lihat ke bawah juga gitu ya. Biar banyak bersyukur katanya. Biar banyak bersyukur, ya itu ketika disikapi secara positif, kita jadi banyak bersyukur. Tapi ada juga mentalitas-mentalitas tertentu yang ketika melihat ke bawah menjadi mudah pongah gitu ya, mudah sombong gitu ya, atau mudah merendahkan orang dan lain sebagainya. Nah, itu juga nggak selamanya positif juga kan? Atau malah motivasinya kendor gitu ya, udah segini nih gitu, orang lain banyak yang lebih tidak beruntung dari saya dan sebagainya. Jadi apakah kita membandingkan seseorang itu yang lebih sukses atau lebih tidak sukses, semuanya tergantung bagaimana mental kita. Jadi yang paling utama itu mentalnya, bukan membandingkannya. Benerin dulu bukan mental kita. Iya. Kalau membandingkan sudah pasti gimana? Kalau misalnya menghadapi orang yang iri, contohnya nih tetangga, ini kan sekarang kan demen banget tuh kan bahasanya kan, mulut tetangga lebih pedas gitu kan, tetangga nyinyir. Kalau aku sih melihat bahwa mungkin sebenarnya ini terjadi karena iri juga deh, ada faktor iri, benar nggak sih Mbak Upi? Tetangga nyinyir, tetangga iri, tetangga ngomongin gitu kan? Kita kan begini loh Mbak Stella, kalau yang kita bahas dari tadi itu kan dari sisi kitanya ya, sisi gitu ya, kita kok ada muncul rasa-rasa misalnya kok saya lihat tetangga begitu gitu, tapi ternyata ada juga sebaliknya gitu loh, tetangga nyinyir, tetangga ngiri gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ketika kita dinyinyiri oleh tetangga, kita juga kepleset juga untuk membandingkan diri kita dengan tetangga, ya nggak sih? Iya. Orang dia aja juga belum benar kok ngomongin aja aku. Nah, membandingkan kan mulai kan, benar nggak? Nggak mau. Aku udah mirip belum? Iya. Aku udah mirip belum kayak tetangga nyinyir. Harusnya matanya disipit-sipitin dikit. Iya. Enggak. Kan kalau pembicaraan udah mulai serius itu agak pelan suaranya. Udah mulai pelan tuh, kalau udah mulai gibah itu agak pelan ngomong. Dia aja tuh ya, kalau misalnya kayak dia lebih baik aja, dia pakai ngomongin saya. Tapi serius tuh Mbak Upi, aku nih ya, aku mungkin tipe orang yang akhirnya kalau bertetangga itu agak males. Serius Mbak Upi, karena dulu nih aku tinggal di komplek yang dulu gitu kan. Itu maksudnya aku sempat tuh, maksudnya ya kita bersosialisasi, kita berteman gitu segala macam gitu kan ya. Terus udah mulai itu nyinyiran, ditambah lagi ketika aku ada masalah gituin kan. Itu nyinyirnya minta ampun. Dan akhirnya aku sendiri menjadi malas. Sekarang pun aku di tempat tinggal yang baru, jujur aku nggak pernah tahu tetangga kanan kiri. Jujur ya aku ya, karena aku sendiri ya aku malas gitu, maksudnya gini. Aduh, ntar ada omongan lagi apa, mendingan gue nggak tahu deh, gue nggak kenal deh, gituin kan, karena kan hidup itu pilihan. Akhirnya aku memilih bahwa I want to be happy gitu kan, with myself, with my family, gituin kan, gue nggak mau dengan omongan tetangga deh gitu. Ini kalau kayak gini gimana nih Mbak Pi, menurut Mbak Pi?
Ya betul, ya sudah betul gitu. Artinya begini, kita bicara frekuensi ya. Kita bicara frekuensi. Manusia itu kan punya itu jarak nyaman gitu ya. Personal space bahasanya. Jarak nyaman ketika seseorang itu berinteraksi dengan orang lain itu ada jarak nyamannya gitu. Nah, ketika memang nanti kita bertetangga atau bersaudara atau nggak usah jauh-jauh deh Mbak Stella dengan anak gitu ya. Anak itu butuh jarak nyaman loh dengan Mbak Stella gitu. Jarak nyaman apa? Jarak nyaman untuk bisa memikirkan privasinya sendiri. Kalau Mbak Stella meminta, kalau Mbak Stella itu mengharap lebih dekat, lalu memaksa lebih dekat untuk masuk ke dalam dunia anak yang membuat anak itu tidak nyaman, maka mau nggak mau nanti anak mundur. Anak nggak mau nemenin Mbak Stella. Ini anak loh, rumah gitu, apalagi tetangga gitu loh. Kalau kita merasa tetangga itu turut campur terlalu jauh di dalam kehidupan pribadi kita gitu ya, ngomongin yang mereka sebetulnya tidak punya wewenang untuk menilai, maka mau nggak mau Mbak Stella akan merasa tidak nyaman. Lalu apa yang Mbak Stella lakukan? Ya udah mundur gitu. Mbak Stella akan mundur gitu. Mencari jarak aman ya, pada akhirnya itu yang dilakukan oleh Mbak Stella. Mending nggak usah kenal sama tetangga gitu. Iya, daripada emosi kan makan hati, mendingan gak mau tahu apa-apa deh aku. Akhirnya pilihan aku sih seperti itu gitu, di tempat yang baru. Udah deh kamu aja, aku kan akhirnya menyuruh suamiku, kamu aja lah bapak-bapak aja yang ini. Habis emang ya aku sebagai wanita gitu, sebagai perempuan kadang-kadang emang iya sih gituin kan. Kenapa perempuan lebih suka negatif thinking menilai sesama perempuannya? Kalau laki-laki kayaknya lebih gimana gituin kan. Akhirnya ya cuman ada tuh grup bapak-bapak di komplek gitu. Ya gitu memang, karena memang perempuan itu kan mainnya main hati. Kalau bapak-bapak mainnya logika. Iya. Tidak main logika, main hati perempuan. Menurut ilmu psikologi, apa perbedaan antara iri dan dengki? Dan apakah itu termasuk sakit kejiwaan? Oke, apa ya? Kalau iri itu kan iri ya. Kalau dengki itu nggak suka lihat orang seneng. Jatuhnya berarti lebih parah dengki dong. Iya, ada daripada kita banding-bandingin ya. Saya cuma mau cerita aja. Ada namanya crab mentality. Crab mentality. Kalau kita mempelajari mentalitas kepiting bahasanya, di mentalitas kepiting itu kalau dia ditaruh di sebuah tempat yang berkumpul, itu dia akan saling menarik temennya. Ya, jadi misalnya ditaruh di baskom nih kepiting gitu ya. Nanti kalau ada kepiting yang naik berusaha untuk keluar dari baskom itu, nanti akan ada kepiting lain yang menarik temannya untuk kembali seperti itu. Sebetulnya niatannya kepiting itu sebetulnya bagus gitu ya. Kita hidup bareng, kita mati bareng gitu ya, kompak misalnya. Tapi ternyata ada yang salah di situ ketika mental kepiting itu kita terapkan ke manusia gitu ya. Masa iya kita nggak suka lihat orang lain maju gitu ya? Masa kita nggak suka orang lain melakukan hal yang berbeda? Masa iya kita nggak suka melihat orang lain keluar dari kelompoknya dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan gitu loh. Jangan sampai kita itu punya mental kepiting gitu loh. Artinya kalau ada teman maju kita resek gitu ya, atau kalau ada teman maju kita tarik lagi gitu. Salah satunya kenapa? Misalnya, ayo kita bolos kok ngajak bareng-bareng gitu ya, nggak apa-apa, biar nanti kita dihukum bareng-bareng misalnya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi kita gitu loh. Apakah itu judulnya iri ataukah itu judulnya dengki, silakan aja Mas Arief simpulkan sendiri, tapi itu memang ada. Jadi di dalam teori itu ada namanya crab mentalitas gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian ke kita deh gitu loh. Kenapa lihat orang-orang sukses gitu loh. Yang benar adalah kita biarin aja nih kepiting naik gitu ya dari baskomnya gitu, lalu kita pelajari bagaimana caranya dia bisa naik dan keluar dari baskom, nanti kita tiru gitu. Kan lebih sehat gitu. Benar. Nah, kalau dalam keluarga itu, ini biasanya aku nggak tahu ya, tapi aku sering menemui bahwa kakak adik itu iri-irian. Nah, gimana untuk mengatasi hal ini, Mbak Upi? Karena
kalau aku sendiri ya nggak tahu sih, aku nggak punya rasa iri sama kakak adikku. Maksudnya ya kalau dia lebih disayang sama ibuku ya alhamdulillah gituin kan, berarti biar dia lebih memperhatikan ibu gitu. Mungkin akunya lagi nggak punya waktu gitu. Kalau aku sih berpikirnya kayak gitu, tapi kan nggak semua orang bisa berpikir positif kayak gitu. Gimana nih menyikapinya nih? Kadang-kadang kan kakak adik ini akhirnya tidak akur karena ada rasa iri. Ada namanya anak emas lah, ada yang namanya anak, wah ini kan anak laki satu-satunya makanya jadi anak kesayangan gitu kan. Memang dari apa sibling itu sebetulnya potensi sejak dari lahir, Mbak Stella. Sibling rivalry itu memang potensi dari lahir gitu. Munculnya dari mana ya? Dari statement-statement yang seperti itu gitu loh. Dan mau nggak mau ketika kita berlaku adil dengan saudara, itu kan bukan berarti menyamaratakan pemberian. Ya kan? Misalnya gini, Mbak Stella nih kelihatan nih orangnya tough, tangguh seperti itu di dalam keluarga. Tentu berbeda. Aku laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan, Mbak Upi. Iya, iya. Jadi bukan yang main logika gitu ya. Iya. Dipahami oleh orang tua misalnya, ya udah Mbak Stella mah merem aja di jalan sendiri gitu ya. Waktu kecil mungkin nggak diajarin jalan, tiba-tiba udah lari aja. Emang iya, aku tuh nggak ada yang ngajarin jalan, nggak ada yang ngajarin baca tulis, nggak ada. Emang aku ini sendiri. Makanya ya anak gituin kan, nggak ada yang ngajarin nyetir, nggak ada Mbak Upi. Bener kok Mbak Upi tahu sih. Ini berarti emang ada psikologi kayak gini ya? Kalau maksudnya mental kayak gini emang ada ya yang kayak aku ya? Ternyata ada Mbak Stella kan. Oh iya ya, aku ya penampakannya ya. Iya. Tahu lah Mbak Upi, beneran makanya. Oh berarti memang itu memang ada ciri mental yang memang maksudnya secara menggunakan logikanya, terus memang kayak gitu ya, ada ya berarti ya Mbak? Pada akhirnya begini loh, orang tua itu kan adalah orang yang paling mengenal anak sebenarnya ya. Orang tua itu adalah orang yang paling mengenal anak. Jadi orang tua itu kan tahu misalnya gitu, oh yang ini tuh begini gitu ya. Kalau anaknya Mbak Stella, maka dia hanya butuh oke, keren, oke, baik, oke, gitu. Lalu selanjutnya Mbak Stella akan jalan sendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian ada lagi nih saudara yang lain gitu. Mungkin saudara yang lain berbeda cara penanganannya gitu. Berbeda cara penanganannya, mungkin memang harus ditolong dulu, mungkin harus dibantu dulu, dikasih umpan yang lebih banyak daripada Mbak Stella gitu ya. Nah, itu kan menjadi berbeda. Apakah itu tidak adil? Nggak bisa dibilang begitu juga. Adil itu kan bukannya sama rata sama rasa. Bukannya Mbak Stella dikasih 2, yang sini harus dikasih 2, enggak kan? Adil itu kan juga kan bagaimana sih seseorang itu bisa sampai di sini? Itu kan ada yang satu cc-nya berapa, ada yang satu cc-nya berapa, bensinnya kebutuhannya beda-beda gitu. Maka itulah namanya adil gitu. Tapi kemudian kembali lagi karena ternyata manusia tuh punya keinginan untuk teori perbandingan sosial lagi gitu. Kenapa ya kok saya dikasih banyak, saya dikasih dikit dan lain sebagainya. Mau nggak mau tuh ini tuh muncul gitu ya. Sedikit banyak tuh jeritan-jeritan hati gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ada yang nyuekin, ada yang baper. Nah, banyak kan baper. Kemungkinan kemungkinan jadi baper. Kenapa sih mamaku nggak gini atau bapakku seperti ini? Kenapa kalian ini dan lain sebagainya? Nah, lebih baper lagi kemudian di kemudian hari gitu. Kenapa nasibnya bisa beda-beda? Gitu. Nah, itu tambah lagi meruncing, jadi bikin baper lagi kan gitu. Jadi kalau misalnya apakah kita kecenderungan iri lihat tetangga, nanti dulu, jangan sampai tetangga dulu, bahwa memang untuk membandingkan diri secara sosial itu memang tabiat manusia, jadi itu manusiawi banget. Ya. Jadi sebenarnya manusiawi, tapi kalau udah emang sih segala sesuatu yang berlebihan, udah mulai berlebihan itu yang nggak manusiawi ya, Mbak Upi ya. Segala sesuatu bener, yang kemudian tapi dengan proses mental yang kurang sehat maka menjadi tidak manusiawi. Itu. Oke. Bagus. Dia nggak bisa denger kita ngomong apa, jadi nggak apa-apa Mbak, kita gibahin aja. Nggak bisa dia, karena kan harus di-mute, kalau nggak echo. Itu berarti ada hubungannya kan tadi ya? Iya, handsfree-nya aku pakai kan, handsfree-nya dia.
Kita ini sabotase. Mbak Upi katanya Kamis depan mau lagi nggak? Mbak Upi aja Bisa. lagi nanti deh. Nanti gantian sampai nanti kan itu udah ada bagian-bagiannya sih. Kayaknya memang siapa nanti tanya sama Seta deh. Kaseta jadwalnya. Lo minta sama Kaseta. Mbak Upi lagi ya Kaseta. 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Kembali di Ngopi Sehat ya, ngobrol psikologi sehat bersama Humanika Consulting, dan masih ada Mbak Upi di sini ya. Kita masih ngomongin mengenai iri nih. Mbak Upi, Gimana? apakah memiliki sifat iri terhadap kesuksesan orang lain bisa jadi pertanda terhadap masalah mental? Oke, apakah itu menjadi masalah mental atau tidak? Apakah sebuah perilaku itu bisa dikatakan masalah mental? Yang nomor satu adalah ketika perilaku itu apapun perilakunya, baik itu iri, baik itu kecemasan luar biasa, baik itu apapun perilakunya, itu bisa dikatakan mengarah pada ketidaksehatan mental apabila satu, dia mengganggu diri sendiri dan dia mengganggu orang lain. Ayo kita ukur bersama-sama. Apakah apa yang kita lakukan? Apakah sikap kita? Apakah pemikiran kita? Apakah perilaku kita itu mengganggu orang lain atau tidak? Kalau ada orang lain yang merasa terganggu, gitu, Mbak Stella kok begini banget sih orangnya, Mbak Stella. Nah, itu kita harus waspada. Atau ketika Mbak Stella sendiri sudah mulai terganggu. Ada tetangga beli mobil, Mbak Stellanya nggak bisa tidur. Ada tetangga pergi umroh, Mbak Stellanya mulai kembung, asam lambungnya mulai naik dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tidak sehat seperti itu. Jadi ukurannya apakah sebuah perilaku atau sikap kita itu termasuk secara mental menjadi tidak sehat. Itu tergantung apakah itu mulai mengganggu atau tidak, mengganggu diri kita atau mengganggu orang lain, seperti itu. Tapi maksud aku gini loh, kan Mbak Upi bilang apakah sikap kita mengganggu orang lain atau tidak gitu kan. Tapi di antara semua sikap kita ya, pasti kan istilahnya ada aja orang yang nggak suka sama kita, Mbak Upi. Kapan nih kita mesti waspada gitu kan? Kalau kita dengerin omongan orang mulu kan capek, Mbak Upi. Iya, memang seperti itu gitu. Nah artinya begini, ini kan menjadi timbal balik ya, menjadi cermin ya, jadi cermin. Kalau gini, kita itu harus menjaga diri, gitu. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu tidak mengganggu diri kita dan tidak mengganggu orang lain. Nah, saya menjaga hatiku misalnya. Aku menjaga hatiku. Kalau ada orang lain sukses, ada teman lain, misalnya kok dia bisa sekolah tinggi atau apalagi ya, kok dia bisa pergi umroh, bolak-balik, misalnya kok dia bisa ini benerin ini dan lain sebagainya. Loh, saya harus menjaga hatiku dong, untuk menjaga hatiku supaya tetap sehat mental dong. Supaya apa gitu? Supaya ketika saya melihat kesuksesan orang, saya lihat prosesnya. Saya bisa mengambil intisari yang positif dari situ. Itu kan bagian dari upaya saya untuk menjaga sehat mental saya. Tapi ada di depan sana ada lagi yang lain gitu loh. Orang lain yang iri sama kita. Nah iya. Nah kalau orang lain yang iri sama kita, berarti kita nggak bisa mengubah orang. Oke. Iya sih, kita nggak bisa mengubah orang sih. Kita doain. Nah lalu apa gitu? Yang harus kita lakukan adalah yaitu kita atur jarak dong, kita atur jarak supaya jangan sampai dia yang nggak sehat mental, kitanya yang kena. Oke, ya. Tapi nih sebenarnya nih Mbak Upi, apa yang manfaat yang langsung dirasa kalau kita berhasil menjauhkan diri dari rasa iri, dari sifat iri. Oke, lalu kita lihat dulu ya, bagaimana sih cara iri yang sehat? Iri yang sehat. Nah, iri yang sehat. Nah, ini benar nih, iri yang sehat gimana? Ya. Nomor satu, ini kita sambil nyimpulin aja ya, bahwa iri yang sehat itu harus disertai dengan upaya. Iri aja gitu ya, iri aja nggak pakai upaya, iri aja tanpa introspeksi, iri aja tanpa evaluasi, itu mentah. Yakinlah itu tidak akan menjadi sehat. Jadi nomor satu, iri itu adalah pakai upaya. Yang kedua,
frekuensi jaga dong. Kalau kita terlalu banyak iri sama orang, kita jadi lupa bergerak, menjadi berlebihan dong gitu ya. Kalau misalnya kita dikit-dikit ngelihat orang, dikit-dikit ngelihat orang, dikit-dikit ngelihat orang gitu ya. Lah lalu kapan kita geraknya gitu? Kita sibuk dengan perasaan yang bergejolak di dalam tubuh ketika orang itu berhasil mencapai pencapaian tertentu sampai kita lupa dengan pencapaian kita sendiri. Ih sayang banget ya, cuma gara-gara orang beli ini itu kitanya jadi nggak ngapa-ngapain gitu, kan sayang banget itu buang waktu banget itu kita buang waktu, sehingga kita lupa kalau kita juga punya target pribadi yang harus diselesaikan. Rasanya kok mubazir gitu ya, waktu kita pakai buat hanya untuk iri sama orang gitu ya. Nah itu terkait dengan frekuensi, jangan berlebihan kalau mau iri sama orang, jangan berlebihan kalau kita mau lihat kesuksesan orang, jangan berlebihan kalau kita mau lihat pencapaian orang gitu ya, secukupnya saja sampai kita termotivasi. Kemudian kalau mau lihat orang jangan ketinggian. Pegel, nganga mulu kan kalau ketinggian. Ketinggian. Kalau ngeliat orang ketinggian kan nganga mulu, pegel mau. Emang pegel, yang ada sakit encok leher. Iya, pegel hati juga pasti kalau ngeliat orang ketinggian akhirnya. Hanya, jadi yang susah dicapai gitu loh. Jadi kan repot kita. Kalau ketinggian kita jadi minder abis, ya ampun kapan ya gue bisa sekaya Bob Sadino, ya jauh gitu. Itu dia tuh ya. Nih, kalau Mbak Upi satu nih ya. Tadi kan hari ini kan aku punya namanya sesi curhat. Ya, jadi ada seorang emak anak 3 ya. Dia membesarkan anaknya tuh sendiri sebagai single parent. Pokoknya dia kerja mati-matian sampai harus jauh dengan anak-anaknya. Nah, anak-anaknya sekarang sudah pada besar, udah pada membina rumah tangga ya. Tapi ini dia merasa bahwa mereka ini nggak care sama dia gitu. Sedangkan dia kan berjuang nih, dia merasa berjuang gitu kan. Terus bahkan sekedar chat menanyakan kabar aja nggak pernah mereka lakukan gitu kan. Nah sampai dia tuh ngerasa bahwa ini kok anak-anak lain kok bisa ya perhatian sama ibunya, ini iri apa bukan sih, dia ngeliatnya mulai membandingkan gitu kan. Kenapa sih anak itu kok sayang, anak temanku ini kok sayang banget sama ibunya, dia mulai iri. Kok anak-anakku sekedar ngasih perhatian cuma nanya kabar ibunya aja kok berat gitu kan. Menurut Mbak Upi ini iri apa bukan? Itu adalah jeritan hati ibu. beda cerita. Ini bukan iri ya berarti ya, ini jeritan hati seorang ibu ya. Hati seorang ibu gitu. Kalau ini kita bisa tariknya begini, bagaimana sih pola asuh sebelumnya gitu ya? Bagaimana sih pola asuh sebelumnya? Jangan waktu itu memang ibu itu sangat berjuang ya, sangat berjuang. Iya, berjuang. Sangat berjuang keras sehingga kadang-kadang juga untuk menanyakan gitu ya, membuat budaya di dalam keluarga itu menjadi lepaslah waktu itu gitu ya. Jadi ibunya tuh sibuk banget sehingga ibunya itu seperti di dalam keluarga itu kan harus ditumbuhkan sejak kecil ya budaya, misalnya gini, kalau ada jadi asing, apa yang kita lakukan? Iya, seperti itu. Ibunya juga dulu waktu dulu tidak menganggap penting menanyakan kabar anak dan lain sebagainya. Mungkin saja sehingga anak berpikir bahwa budaya bertanya kabar ibu itu menjadi tidak membudaya di dalam keluarga. Padahal dulu hal itu dilakukan karena ibunya sibuk. Sibuk untuk apa ya? Supaya bisa punya supaya bisa banting tulang untuk anaknya gitu loh. Nah, lalu sampai dengan sekarang anak itu menganggap bahwa itu menjadi sah-sah aja, bahwa anak lagi sibuk, jadi nggak perlu nanyain ibu. Kenapa? Karena itu budaya yang mereka dapatkan. Tapi mungkin dulu juga susah kali ya, Mbak Upi ya. Kalau sekarang enak kita bisa WhatsApp gitu, nanya kabar bisa dalam sekejap. Hai, apa kabar gitu. Oh zaman dulu kan kita mau nanya kabar doang kan nulis surat bisa nyampainya kan 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. udah keburu basi istilahnya gitu kan. Mungkin juga kalau misalnya aku melihat itu ya, kalau dulu ibunya kerja jauh ya mungkin agak susah juga kali ya dari pola asuh juga dulu. Akhirnya tidak terbiasa ya buat nanya kabar kali ya. Ya mungkin jadi anak-anaknya merasa ya nggak apa-apa nggak nanya kabar, padahal gitu ibunya lagi nunggu-nunggu nih karena ibunya tidak sesibuk dulu kan, kasihan juga sebetulnya. Dan lagi kan kalau lihat di tahap perkembangan gitu ya, kalau udah tua, semakin tua itu kan orang tua itu butuh untuk didengarkan,
perhatikan gitu. Itu menjadi masalah juga sebetulnya gitu. Oh, ini kalau ini berarti bukan iri ya, Mak ya. Ini berarti sifatnya memang jeritan hati seorang ibu ya. Oke, Mbak Upi, ini nggak terasa kita udah 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol nih. Satu nih yang terakhir nih, apa tips untuk mengubah sifat iri jadi motivasi positif nih, Mbak Upi? Oke, nomor 1 yang paling utama adalah meningkatkan rasa syukur. Itu sering lupa tuh. Nah, kita kadang-kadang suka lupa bersyukur bahwa apa yang sudah kita dapatkan saat ini tuh udah luar biasa loh. Kita bisa punya tubuh yang sehat, kita masih bisa bicara, masih bisa berpikir, masih bisa interaksi sama orang, gitu, masih bisa makan enak, ngerasain manis, asin, pahit dan lain sebagainya. Itu udah lebih dari nikmat apapun. Jadi kalau kita sudah mulai tergerak gitu ya untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita coba deh lihat dulu deh. Sebetulnya nikmat yang sudah kita dapatkan tuh aduh ampun banyak banget. Emang. Jadi pertama tuh jangan lupa bersyukur. Terus apa lagi nih, Mbak Upi? Dan apalagi ya, jangan menumbuhkan diri untuk mental crab, mental kepiting itu tadi ya. Jangan kepiting sampai tadi. Jangan sampai bergerak atau terpicu atau terpaku untuk pokoknya kalau kita udah ada di sini kita harus sama-sama, ya nggak gitu juga. Kita harus benar-benar membuka diri, membuka hati bahwa kalau orang lain sukses ya memang sudah ada jalannya masing-masing seperti itu. Jadi kita juga lebih untuk menjalankan kesuksesan kita yang selanjutnya apa gitu. Jadi nggak terpaku dengan apapun pencapaian orang saja. Makan nasi kok sama, kecuali situ makan nasi saya makan daun pintu gitu. Iya. Ngeri amat, ngelmu itu, Mbak Pri. Jadi nggak ada masalah lah dengan sukses orang, nanti saya susul, tenang gitu. Kan lebih ayam ya kita begitu. Jadi motivasi malahan kan, orang dia makan nasi, orang napasnya juga pakai hidung kan sama-sama gitu kan. Oksigen juga, berarti besok gue susul loh gitu kan. Gitu. Jadi memang harus jadi bagaimana cara menghilangkan iri gitu dengan tetangga, dengan saudara dan lain sebagainya. Ya dianggapi secara positif aja. Seperti itu. Itu dia ya. Dan karena ini merupakan salah satu cikal bakal juga dari baper Jackdut Mania ya. Jadi daripada baper mendingan kita lapar ya, masih ada obatnya. Mbak Upi, terima kasih banyak hari ini ngobrol-ngobrolnya, sudah meluangkan waktunya nih, mudah-mudahan nggak ada lagi nih yang iri-irian ya. Oke, Mbak Upi, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, kapan-kapan ngobrol lagi. Oke. Salam buat teman-teman di Humanika Consulting ya Mbak Upi ya. Disampaikan Mbak Stella, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jackdut Mania, kita baru aja ya ngopi sehat, ngobrol psikologi sehat ya bersama Humanika Consulting. Jangan lupa ini buat nonton nanti tayangan kita di YouTube-nya DFM dan nanti kita tag juga nih karena Humanika punya YouTube juga ya. Langsung aja di-subscribe YouTube-nya Humanika, cari Humanika Consulting ya, pakai C depannya, consulting, oke? Oke, juga buat teman-teman di DFM 103,4, jangan lupa buat sub, triple, and like, and comment. Supaya bisa ketemu banyak sama Mbak Stella yang cantik, ya ampun cantik banget tuh Mbak Stella itu, beneran ya, deh, sama Mbak Jeffrey juga. Oh editor, nggak jadi aku menghibur. Iya di-subscribe, like, komen tuh. Oke, terima kasih. Nama saya Upi dari Humanika Consulting. Jangan lupa subscribe, like, and comment DFM 103,4 FM. Oke, cakep, Mbak Upi. Sampai ketemu lagi. Ya, cakep kan gua? Cakep kan gua? Cakep nggak? Udah kan? Udah. Oh ya udah. Mbak Upi, thank you. Assalamualaikum. Ya. Makasih ya Mbak Upi. Makasih Mbak Upi. Assalamualaikum.